Berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu. Saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Hadirin jemaah Jumat yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih, penguat pengingat. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua orang yang beriman, tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus tafsir mengatakan, jika ada informasi dalam Al-Quran, apakah berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Salat, perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan iman, maka salat menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Semakin malas berkurang kuantitas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Jumat dibuka dengan kalimat iman, sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seorang baligh yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat 1650 kali dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, pertanyaannya, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan dalam pandangan Allah itu? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita dalam pandangan Al-Quran. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah,
Bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya zikrillah. 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 Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan salat, salat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun. Duha belum dikerjakan. Selama hidup gak pernah salat syuruk. Selama hidup kurang rawatib. Tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bakal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Quran itu zikir. Karena itu ketika Anda mengkaji tafsir Al-Quran, bukankah Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menghafal Quran itu zikir. Karena itu para penghafal Quran semakin dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian aktivitas kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Al-Quran telah kita hidupkan? Berapa banyak Al-Quran telah kita bacakan? Jangan-jangan Jumat ini pun belum sempat baca Al-Quran. Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu, itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan anak-anak di Palestina dengan keadaan yang sangat terbatas. Anak-anak di Libya dengan keadaan yang tidak mudah. Karena cita-citanya menghadap Allah dalam kebaikan, surga tingkat tertingginya. Mereka berlomba menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang
anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran, yang lumpuh otak menghafal Al-Quran, yang tidak bisa melihat menghafal Al-Quran, dan kebanyakan mereka masih belum baligh. Anak baligh sebelum waktu salat sudah berjamaah datang ke masjid. Anak belum baligh sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah lancar bacaan Quran, sudah banyak hafalan Quran. Duhai anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas. Uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan, tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kendaraan yang mengantarkan anda untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah, bekerja beramal soleh, itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak aset yang telah Allah titipkan kepada kita digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua,